kembali bersekutu di dalam hadirat-Nya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kembali kami boleh datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik. Pagi hari ini kami rindu berjumpa dengan Engkau Yesus. Kami izinkan Roh-Mu bekerja lebih lagi Tuhan, menjamah setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kami semua berada Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami siap menikmati Tuhan anugerah-Mu yang baru hari ini. Semua umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari bersorak bagi Allah kita. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari bertahtalah Tuhan lebih lagi. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama nyatakan, great is our God. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Mari bersorak bagi Allah kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sebab Kaulah pemilik kehidupan kami Tuhan, Allah yang sanggup menyelamatkan. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati
pujian belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great Sorga, sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kau dahsyat, kau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur bahwa kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam menikmati pribadi-Mu saat ini. Sungguh hati kami merindukan Engkau, seperti rusa yang rindu akan sungai ini. Ini kami umat-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mau kami melekat di hati-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan selamanya. Sembah Kau Allah. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku.
hidup anak-Mu. Kami rindu lebih lagi menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
berbicara Tuhan. Dalam hati setiap umat-Mu, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur bagi benih kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, semua Tuhan yang siap bagi kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Kami seluruh jemaat CKI MCC beserta seluruh umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Mazmur 91. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Kami ingin memaklumkan bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kami, tempat yang aman bagi kami. Dialah Allah kami, dan kami mempercayakan diri kepadanya. Karena Tuhan melepaskan kami dari setiap perangkap dan melindungi kami dari wabah penyakit yang mematikan. Tuhan akan melindungi kami dengan sayap-Nya. Janji-janji Tuhan yang selalu digenapinya merupakan pakaian perang kami. Sekarang kami tidak usah takut lagi akan kegelapan, atau akan mara bahaya pada siang hari, atau akan wabah penyakit, maupun malapetaka pada pagi hari. Walaupun 1000 orang jatuh di samping kami, walaupun 10.000 orang mati di sekeliling kami, yang jahat tidak akan dapat menjamah kami. Kami akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi kami tidak akan turut dihukum. Karena Yahweh Tuhan adalah perlindungan kami, kami memilih Allah yang ada di atas segala kami untuk melindungi kami. Mana mungkin kejahatan dapat mengejar kami, atau tulah datang mendekat, karena Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi kami kemanapun kami pergi. Malaikat Tuhan akan menuntun kami, supaya kami tidak terantuk pada batu-batu di jalan. Dengan iman kami dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kami, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan akan membuat kami besar, karena kami percaya akan nama Tuhan. Pada waktu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong kami dalam kesulitan kami dan melepaskan kami, serta memberi kami kehormatan. Tuhan akan mengaruniai kami panjang umur dan memberi kami keselamatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan serta janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini pasti terjadi dan digenapi di dalam kehidupan kami setiap umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Saya bersyukur Bapak Ibu boleh bersama kembali dengan saya dalam ibadah online live streaming Gereja CKI Miracle Community Church. Saya percaya biarkan pesan Tuhan hari ini boleh kita tangkap dan kita boleh mengalami sebuah perubahan yang ajaib dalam hidup kita. Mari sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih dan kami percaya roh hikmat wahyu pengertian turun atas hidup kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Firman-Mu kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih, tidak ada satupun orang yang hari ini yang hidupnya tidak diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya dengan iman sama-sama kita berkata, amin.
Saya menyambut Bapak Ibu dari manapun yang hari ini boleh datang dan melihat dan bersama-sama dalam ibadah live streaming hari ini. Saya mengucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Damai sejahtera Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu saudara semua. Ya, luar biasa Tuhan dahsyat memberkati kita dalam perjalanan dalam ibadah doa fajar di Intimate Worship. Saya melihat bagaimana ketika ada pokok-pokok doa yang disampaikan kepada kami, dan kami melihat bagaimana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kemuliaan, mendatangkan mujizatnya bagi pokok-pokok doa itu. Dan saya melihat bagaimana orang mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu terus berdoa, terus sepakat, dan kita terus melihat anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Christ is enough for us. Kristus itu cukup bagi kita semua. Jadi tidak ada tambahan yang lain, hanya Kristus Yesus saja yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk sama-sama kita mencapai yang namanya great destiny dalam hidup kita. Saudara, kita semua punya yang namanya tujuan ilahi, dan setiap tujuan ilahi pasti harus terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana untuk kita bisa capai great destiny kita, higher calling saudara? Saudara bisa mencapai yang namanya panggilan tertinggi dalam hidup saudara. Saudara bisa mencapai yang namanya sebuah tujuan ilahi, dan pada ujungnya nanti Anda bisa melihat bahwa Tuhan merancangkan semua yang baik itu terjadi dalam hidup Anda. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita, tentunya kita akan terus progres, kita terus naik, dan tidak mau kita turun. Kita semua menginginkan sebuah kehidupan di mana kita mengalami terus kehidupan perjumpaan dengan Tuhan, mengalami manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kekristenan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas bagaimana supaya kita mencapai great destiny, kita mencapai sebuah tujuan ilahi dalam hidup kita. Saudara, yang pertama, kita ini harus tetap tinggal dalam higher calling. Higher calling kita yang tertinggi adalah kita ini menjadi seorang penyembah. Amin. Saudara, taruh hidupmu untuk engkau sebagai seorang penyembah. Karena sebuah kegiatan yang terus ada di bumi dan di surga adalah menyembah. Saya percaya waktu kita menjadi penyembah, kita menjadi seorang penyembah, maka kita akan dapat mengerti hatinya Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Yohanes dikatakan bahwa saatnya sudah tiba dan sekarang ini sudah terjadi bahwa para penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Mulai dalam ibadah yang ada selalu saya mengajak Bapak Ibu untuk menyembah. Karena waktu saudara menyembah itu menjadi sebuah korban saudara kepada Tuhan. Waktu Bapak Ibu menyembah, saudara akan mengalami sebuah perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan, dan itu yang akan terus membawa hatimu tuh berjalan dalam keakuratan dengan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana saudara bisa mengalami yang namanya tinggal dalam higher calling? Saudara harus tinggal dalam firman-Nya. Waktu saudara tinggal dalam firman-Nya, saudara akan mengalami kepekaan, saudara akan mengalami sebuah dimensi yang baru. Hidup saudara tidak lagi dikendalikan oleh perasaan, tapi benar-benar firman itu menguasai hidup Bapak Ibu. Firman itu akan menjadi penuntun dalam hidup Bapak Ibu. Firman akan membuka jalan-jalan yang sulit dalam hidup Bapak Ibu. Firman akan menerobos di depan Bapak Ibu saat ada sesuatu yang secara manusia tidak mungkin. Tetapi orang yang percaya di dalam firman-Nya akan mengalami manifestasi kuasa firman itu. Ya, saya percaya. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan tentang hidup yang menyembah dan kehidupan yang bergaul dengan firman-Nya. Kehidupan kekristenan kita harus terus menyembah di dalam kebenaran, bicara tentang firman, bicara tentang Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri, dan di dalam rohnya, di dalam Roh Kudus yang dimana sudah membarui manusia roh kita, sehingga kita bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo terus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jangan berhenti, dan terus lakukan, dan terus tinggal di dalam hadirat-Nya menjadi seorang penyembah. Yang kedua, terus tinggal di dalam firman-Nya, karena firman akan terus memperbarui roh, jiwa, dan tubuhmu. Firman akan memberi dampak yang dahsyat dalam hidupmu. Saya percaya kuasa Tuhan yang sempurna itu yang akan mengerjakan yang dahsyat dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saudara, bagaimana supaya kita bisa terus menyembah dan kita terus tinggal dalam firman? Ternyata ada bagian yang kita perlu peka di situ. Oleh sebab itu ada telinga, mata, mulut, dan
kekuatan ilahi dan akselerasi yang harus berjalan seperti tuntunan Tuhan. Bagaimana untuk kita tetap mengalami great destiny dalam hidup kita? Nah, ada bagian yang saya akan jabarkan hari ini. Kita buka Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perhatikan, setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku, mempertajam pendengaranku seperti untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, kita adalah murid Kristus, maka yang perlu kita dengarkan adalah perkataan daripada guru kita, Tuhan kita. Dan Tuhan melatih yang namanya pendengaran kita setiap hari, setiap pagi. Makanya kita perlu membangun kepekaan telinga kita mendengar. Banyak orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Banyak orang punya telinga rohani tapi tidak pernah bisa menangkap pengertian rohani daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau berkata buat kita, mari sendengkan telinga kita untuk mendengar dengan benar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, di tahun P Alef butuh yang namanya kepekaan untuk mendengar. Karena Tuhan sendiri akan mengajar kita, dan kita perlu menyendengkan telinga kita akan pengajaran Tuhan. Bagaimana saudara bisa sampai kepada great destiny? Yaitu ketika saudara mengizinkan telingamu mendengar dengan jelas. Saudara mendengar dengan jelas apa yang menjadi mau Tuhan. Setiap pagi Tuhan akan memperdengarkan suaranya bagi kita. Setiap pagi Tuhan akan berbicara kepada kita lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan buat kita? Ini penting buat kita. Banyak orang punya dua telinga, tapi banyak orang tidak suka mendengarkan. Dalam bahasa Inggris, saudara, ada dua kata untuk menggambarkan mendengar dan mendengarkan, yaitu dipakai kata hearing and listening. Saudara, hearing itu diterjemahkan dengan arti mendengar. Contoh mendengar, selagi kita khotbah ada suara motor lewat. Kita lagi beribadah, saudara lagi masak, mendengar suara motor di jalan, itu mendengar. Saudara lagi menyirami kebun, saudara mendengar ada suara sepeda yang dikayuh. Saudara lagi melakukan aktivitas hobi saudara, saudara mendengar orang berjalan sambil bercakap-cakap. Itu mendengar. Sesuatu kegiatan yang dikerjakan sambil lalu, tapi kita juga mendengar sesuatu yang terjadi. Tapi beda dengan kata listening. Listening itu artinya mendengarkan. Sebuah kegiatan positif, sebuah kegiatan dengan sengaja kita itu menyendengkan telinga kita untuk memberi perhatian kepada seseorang yang sedang berbicara. Contoh, seorang murid mendengarkan gurunya mengajar di sekolah. Seorang murid mendengarkan apa yang disampaikan orang tuanya kepada muridnya, kepada anaknya. Sama seperti ketika kita beribadah hari ini, saudara mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepada hidup saudara lewat ibadah firman Tuhan yang disampaikan. Kita ini bukan hanya mendengar, tapi kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Amin. Saudara, banyak orang hari ini mereka tidak bisa mendengarkan. Mereka lebih suka banyak ngomong dibanding mendengarkan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk pagi hari ini
belajar mendengarkan. Setiap engkau mendengarkan firman Tuhan, mari taruh hatimu, taruh hati seorang murid untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan bicaralah secara pribadi kepadaku. Waktu saudara bisa mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan, saudara akan mendengarkan pesan itu dengan jelas, dan itu akan mengubahkan hidupmu. Saudara, suatu kali saya pernah melayani seseorang, dan orang ini punya punya masalah di pendengarannya. Saudara bisa membayangkan kalau orang punya masalah dengan pendengarannya, diajak ngomong itu susah. Contoh, suatu kali ketika saya panggil teman saya yang punya masalah dengan pendengaran, kok sini. Saya udah ngomong kenceng, kok tadi itu seperti ini, musiknya seperti ini. Dianya jawabnya, hah? Saudara, itu hal yang ngeselin, saudara. Saudara ngomong banyak panjang lebar, tiba-tiba dia hanya merespon gini, hah? Kamu ngomong apa? Nah, itu saudara. Nah, banyak orang Kristen itu seperti itu. Tuhan dan sudah bicara banyak, tapi dia ngalami budek rohani dalam hidupnya, tuli rohani dalam hidupnya. Sehingga ketika ditanya, Tuhan bicara apa? Hah? Saudara, banyak kita seperti itu, kurang bisa mendengarkan. Maka pagi hari ini, lewat ibadah online ini, saya mengajak Bapak Ibu, ayo dengarkan dengan jelas apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Amin. Di dalam Matius 13 ayat 16 dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Waktu engkau memiliki telinga rohani yang peka mendengar suaranya, dengar, Tuhan sedang menuntun Anda kepada sebuah destiny, sebuah tujuan ilahi yang dahsyat yang pasti terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin, katakan haleluya. Tuhan sedang membawa hidupmu kepada sebuah hal yang dahsyat, di mana di sana Tuhan akan menyatakan kebaikan, menyatakan kemuliaan, menyatakan kedahsyatannya terjadi dalam hidupmu. Dimulai dari sikap mendengar. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap ketulian rohani, kebudekan rohani hari ini terbuka di dalam nama Yesus. Telingamu mendengar dengan jelas apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, kita perlu mendengarkan dengan jelas untuk kita mencapai great destiny dalam hidup kita. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-39 sampai 42, perhatikan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan, dia mendapat bagian yang terbaik dalam hidupnya. Di dalam Lukas 10:39 dikatakan, perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Ini perikopnya bercerita ketika Yesus ada di Betania, di rumah Maria, Marta, Lazarus. Perempuan ini dikatakan Marta memiliki saudara perempuan yang bernama Maria. Perhatikan apa yang dilakukan Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan, Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Saudara, ketika itu terjadi, saudara, akhirnya Marta ini karena dia harus mempersiapkan sesuatu secara jasmani, menyambut, menyiapkan banyak hal yang dilakukan Marta baik. Tapi sampai suatu kali Marta ini mengalami kejengkelan karena dia merasa tidak ditolong oleh Maria, tidak dibantu, karena Maria hanya mendengarkan perkataan Yesus. Tapi Yesus justru berkata di ayat 42-nya berkata, tapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maksudnya apa? Saudara, kita itu waktu kita duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita, itu adalah bagian yang terbaik yang kita sudah ambil. Dan itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat, benefit, keuntungan dalam hidup kita. Dan itu akan kita nikmati dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau saudara punya waktu merenungkan firman Tuhan, mendengarkan, waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara, dengarkan baik-baik. Itu waktu yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Jadi bagian saudara
jangan pernah mundur dari apa yang sudah lakukan. Teruslah mendengarkan perkataan Yesus dalam hidup saudara. Katakan amin. Pertanyaan saya buat saudara, what do you listening? Apa yang saudara dengarkan? Apakah saudara mendengarkan perkataan Tuhan, atau saudara mendengarkan suara kebisingan di dunia? Perhatikan ini, saudara, di luar sana akan ada banyak suara sumbang yang akan juga terus bersuara kepada hidup saudara. Hal yang sama, ketika saudara memutuskan untuk saudara mendengarkan perkataan Tuhan, maka Tuhan juga akan terus bicara dalam roh saudara. Tapi dengar, si jahat akan menghalangi saudara untuk mendengarkan suara itu dengan jelas. Seperti frekuensi radio, maka frekuensi radio itu ketika saudara nggak tepat dengan frekuensinya, saudara akan bisa nyaut, akan nyambung kepada frekuensi radio yang lain. Dan kadang yang sudah jelas suaranya akan jadi campur. Nah saudara, sama, setan akan menghalangi saudara untuk mendengarkan dengan jelas perkataan Tuhan. Tapi terus condongkan, terus arahkan frekuensi hatimu kepada Tuhan. Waktu engkau arahkan frekuensi hatimu kepada frekuensi ilahi, dengarkan baik-baik, saudara sedang memilih bagian yang terbaik. Amin, amin. Yang sepakat dengan saya katakan haleluya. Saudara akan terus dicondongkan, sehingga ketika frekuensimu jelas terkonek dengan surga, saudara akan melihat, saudara akan membangun iman saudara, dan saudara akan melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Maka destiny Tuhan pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Amin, amin. Saudara, ada banyak hal. Kadang kita itu sering memberikan telinga kita juga untuk mendengarkan suara dunia. Contoh suara dunia apa? Suara dunia akan berkata, ngapain ke gereja, ngapain ibadah, ngapain luangkan waktu ibadah, toh semuanya tahu kondisinya lagi buruk, udah di rumah aja. Saudara dengar baik-baik, kita ini diciptakan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Lah kalau saudara mendengarkan suara dunia akan menarik saudara untuk keluar dari rencana Tuhan, dari great destiny yang Tuhan tetapkan buat saudara. Oleh sebab itu, demi kasih Kristus hari ini, dengarkan suara Tuhan dalam hidup saudara. Dengarkan firman Tuhan dengan jelas. Amin. Dunia akan berkata, hidup di dunia itu seperti roda yang berputar. Betulkah saudara? Menurut saya tidak tepat. Hidup di dalam Tuhan itu terus naik dan tidak pernah turun. Sekalipun ada pergumulan, tapi setiap pergumulan itu membawa Anda terus naik, from faith to faith, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, bukan berputar. Kalau berputar posisinya gini, saudara ada di bawah, saudara ngarepi suatu kali saudara akan di atas. Amin. Waktu saudara di atas, yang terjadi suatu kali saudara juga akan di bawah. Tanpa sadar Anda sedang menubuatkan bahwa hidup saudara, suatu kali kalau saudara sudah mengalami anugerah Tuhan yang ajaib, suatu kali saudara akan jatuh juga di bawah. Tapi saya mau berkata hari ini, dunia berpikir seperti itu, tapi di dalam Tuhan, sekalipun ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, Tuhan itu tetap membuat hidupmu terus naik dan tidak pernah turun. Dengarkan perkataan Tuhan ini. Bukan seperti roda, bukan seperti roda yang berputar, tapi hidupmu terus progres, terus naik dan tidak pernah turun. Amin, saudara. Katakan haleluya. Prinsip dunia berkata, kalau engkau pengen diberkati, engkau harus suka menabung. Saya bukan anti menabung. Saya tahu menabung adalah kebiasaan yang baik. Tapi untuk engkau mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan, tetap lakukan bagian saudara, menabung baik. Tapi juga tambahi dengan yang namanya menabur. Karena waktu engkau pakai prinsip kerajaan Allah, ketika engkau menabur, engkau sedang menabur benihmu pada pagi hari, siang hari, dan engkau akan menuai benihmu pada malam hari. Ini bicara apa? Engkau akan terima Tuhan yang besar, yang akan terjadi yang namanya pelipat gandaan di sana.
Nabur buat orang miskin, orang tuamu, orang-orang tidak punya misi, pekerjaan Tuhan, para misionaris, hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Tabur hidupmu saudara, tabur keuangan sana, itu akan memberkati engkau. Banyak orang berkata kalau tambah pelit, tambah disimpan, tambah uang itu dipegangi, saudara akan tambah banyak. Iya, hitungannya gitu. Tapi itu gak akan mengalami multiplikasi. Tapi waktu saudara menabur, Anda sedang membuka, dan saudara sedang menabur benih. Kalau benih ditabur, akan mengalami yang namanya multiplikasi. Saudara, prinsip-prinsip seperti ini saudara perlu mendengar dari apa kata firman Tuhan. Amin, amin. Katakan haleluya. Yang pertama adalah telinga yang mau mendengar perkataan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana saudara bisa tetap diarahkan kepada great destiny saudara, mencapai great destiny dan tinggal dalam higher calling saudara. Saudara harus melihat sebagaimana Tuhan melihat. Amin. Saudara harus melihat dengan matamu sebagaimana Tuhan tunjukkan itu kepadamu. Banyak orang punya mata, tapi yang dilihat berbeda dari apa yang dilihat oleh Tuhan. Saudara, Kejadian 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, memandang ke atas, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kejadian 15 ayat 5. Saudara perhatikan ini, Tuhan menyuruh Abram memandang ke langit untuk hitung bintang. Kenapa Tuhan menyuruh melihat ke langit dan melihat kepada bintang untuk hitung bintang? Tuhan mau tunjukkan sebuah visi, sebuah hal yang supranatural kepada Abram. Waktu engkau menghitung bintang, kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba muncul sini, ini sudah dihitung atau belum? Saudara nggak akan bisa hitung. Lalu Tuhan berkata kepada Abram, demikian banyaknya nanti keturunan. Ini bicara apa? Waktu engkau memandang kepada apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu, saudara akan melihat yang namanya yang supranatural itu terjadi. Saudara, melihat yang tidak terlihat itu penting. Banyak orang melihat hanya apa yang ada di depan mata, tapi tidak bisa melihat behind the scene, apa yang di belakang itu yang Tuhan siapkan bagi dia. Saudara, vision itu adalah melihat dengan cara panjang yang jauh dari masa sekarang. Jangan melihat hidupmu hanya hari ini, tapi lihat hidupmu ke depan. Bagaimana Tuhan merancangkan masa depan buat hidupmu, keluargamu, anak-anakmu dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Waktu saudara bisa melihat yang tak terlihat itu, saudara melihat penyediaan Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Waktu engkau bisa melihat apa yang tidak terlihat, saudara bisa melihat sebenarnya kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat Bapak Ibu. Amin. Saudara, Abraham sempat mengalami kesalahan karena dia melihat dengan mata jasmaninya. Satu anak pun belum lahir dari kandungan Sarah. Akhirnya Sarah menawarkan untuk Hagar supaya bisa jadi keturunannya dari Hagar bukan dari Sarah. Abram goyang dan akhirnya dari Hagar muncullah Ismail. Saudara tahu ini ceritanya. Saudara, waktu kita bergeser dari cara pandang ilahi kepada cara pandang dunia, akan terjadi masalah yang besar di sana. Tetapi waktu engkau tetap berfokus kepada apa yang menjadi cara pandang ilahi dalam hidupmu, engkau akan tetap dibawa kepada tujuan ilahi dalam hidupmu. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berkata, dari Sarah lah yang disebut sebagai anak perjanjian, dan lahirlah Ishak pada masa tua Abraham dan Sarah. Maka muncul kata tertawa. Waktu engkau bisa melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, engkau bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu, saudara, engkau sedang melihat penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu, jangan melihat hanya pada yang kelihatan. Ayo melihat apa yang tak terlihat, yaitu Tuhan yang menggenapi rencana dan visinya dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Matius 14 ayat yang 30 berkata, ketika dirasanya tiupan angin itu,
Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ini dalam perikopnya bicara ketika Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan juga di atas air. Dari antara muridnya hanya Petrus yang keluar dari perahu dan sempat berjalan di atas air. Dia berjalan dalam kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Perhatikan ini saudara, ini luar biasa. Ketika Petrus sudah keluar dari perahu dan berjalan di atas air, maka ketika dirasanya tiupan angin, dalam bahasa Indonesia dikatakan dirasanya tiupan angin, tapi dalam King James kata itu dipakai but when he show the wind boisterous. Ketika dilihat angin keras itu, saudara perhatikan, ketika dilihatnya angin, saudara, dari awal Petrus sudah lihat angin, tapi ketika matanya tertuju kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi ketika matanya beralih kepada apa yang di luar Yesus, dia melihat angin. Dia melihat, loh kok aku berjalan di atas. Dia melihat, dia mulai mengalihkan pandangan daripada Yesus kepada hal-hal yang tidak mungkin. Apa yang terjadi? Tenggelamlah Petrus lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Perhatikan ini. Waktu saudara terus memandang kepada Tuhan, saudara akan tetap berjalan dalam koridor tuntunan Tuhan. Waktu matamu terfokus kepada Tuhan, waktu pandanganmu terfokus kepada Tuhan, saudara akan tetap melihat Tuhan bekerja. Tapi dengar, setan akan mengalihkan pandanganmu kepada yang lain. Setan akan coba supaya saudara terdistorsi, sehingga saudara tidak melihat lagi kepada Yesus, tapi melihat kepada masalahmu, gunung masalahmu. Saudara mulai melihat tantangan, saudara mulai melihat, wah ini keadaan yang rumit, yang gak mungkin, sakit penyakitmu. Saudara akan dialihkan ke sana. Waktu saudara dialihkan kepada hal yang lain, tidak akan muncul iman di sana, karena engkau tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Tapi dengar, waktu engkau terfokus kepada Tuhan, akan ada muncul iman yang tidak mungkin jadi mungkin. Engkau akan berjalan di atas air seperti Petrus yang alami. Saudara, kita perlu memandang kepada Yesus. Mata kita terus terfokus kepada Yesus. Maka dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan dalam bahasa Inggris, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan, biarkan kita terus mengarahkan mataku memandang kepada Yesus. Dialah yang mengawali dan mengakhiri iman kita. Waktu saudara terfokus kepada Tuhan, Ibrani 12 ayat 2 berkata, maka engkau akan mengalami imanmu dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang akan menyelesaikan itu buat saudara. Dan saudara akan melihat mujizat terjadi. Hari ini, kalau setan mengalihkan pandanganmu untuk melihat kepada hal-hal yang lain, dalam nama Yesus, tetap fokus kepada firman-Nya, tetap fokus kepada janjinya, tetap melihat bahwa Tuhan mau menyembuhkan saudara. Dalam nama Yesus, jangan fokus pada sakitmu, lalu Anda mulai mengeluh, saudara mulai mengasihani diri sendiri, keluar dari perasaan seperti itu. Tetap memandang pada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap memandang Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan hidup saya. Yesus sanggup memulihkan hidup saya. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, perlu mata kita terus memandang kepada Yesus. Dalam Habakuk 2 ayat 2 sampai 3, perhatikan. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu, ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Perhatikan ini, tuliskanlah apa yang engkau lihat, tuliskanlah apa yang engkau lihat dari yang tak terlihat tadi. Tuliskan apa yang Tuhan taruh, yang menjadi visi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayanmu.
tuliskan itu pada loh batu. Kalau sekarang tuliskan itu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Hal yang sama, tuliskan apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu, supaya saudara dapat terus membacanya dan diarahkan pada visi ilahi. Saudara, gereja yang Tuhan percayakan untuk saya menggembalakan, Tuhan memberi visi tahun ini adalah the year of spiritual maturity. Bicara tentang tahun kedewasaan rohani. Berarti saya tulis dalam sebuah spanduk banner besar bahwa tahun ini tahun kedewasaan rohani. Apa yang terjadi saudara? Waktu orang membaca tanpa sadar dia dibawa pada sebuah pengertian. Tuhan mau membawa hidup saya mengalami kedahsyatan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hal yang sama hari ini. Tuliskanlah visimu besar-besar supaya matamu, supaya keluargamu dapat membacanya tentang penyediaan Tuhan, tentang kedahsyatan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Setiap awal tahun selalu Tuhan memberi tuntunan bagi gereja kami secara khusus, dan Tuhan seperti menuntun kami untuk menuliskannya. Kalau kelihatannya belum terjadi, perhatikan, nantikanlah itu. Karena itu pasti terjadi. Saat visi itu muncul dari firman, maka itu akan menggenapkan dalam hidup Bapak Ibu. Percayai, sabar, nantikanlah itu. Banyak orang tidak sungguh-sungguh menantikannya. Ketika dia melihat keadaan tidak seperti yang diharapkan, banyak orang mulai memalingkan matanya kepada hal yang lain, tidak lagi kepada Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo arahkan pandanganmu tetap kepada nama Yesus. Karena dialah jawaban, dialah Tuhan, dialah segalanya. Everything in our life. Katakan amin, katakan haleluya. Bapak Ibu yang sepakat boleh lambaikan tangan lewat icon di live comment. Bapak Ibu katakan amin, katakan dahsyat, responi bahwa Yesus segalanya buat kita. Kita perlu mengarahkan pandangan kita kepadanya. Katakan amin. Pertanyaan saya yang kedua, tadi yang pertama, what do you listening? Apa yang saudara dengar? Sekarang yang kedua, what do you see? Apa yang kau lihat? Perhatikan itu. Yang ketiga saudara, saya mungkin sampai ketiga aja, poin ketiga, nanti sisanya saya akan sampaikan dalam minggu selanjutnya. Apa yang seringkali engkau perkatakan? Saudara, bahwa setelah telinga kita arahkan untuk mendengar firman-Nya, setelah mata kita arahkan kepada apa yang Tuhan nyatakan buat kita, melihat terus memandang kepada Yesus. Sekarang apa yang keluar dari perkataan? Matius 4 ayat yang keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya Pak, maksudnya kalau engkau menaruh perkataan Tuhan dalam hidupmu, engkau mengalami yang namanya kehidupan. Kalau engkau taruh perkataan firman dalam hidupmu, maka apapun yang kau hadapi, engkau akan mengalami yang namanya kehidupan dan kebangkitan. Katakan amin. Hari ini usaha pekerjaanmu, engkau perlu menaruh perkataan firman Tuhan di dalam mulutmu. Itu penting, karena manusia hidup bukan dari roti, bukan dari yang jasmani. Manusia hidup dari apa yang rohani, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan terus ada dalam perkataan kita. Saudara, kalau saudara ikutin dalam ibadah intimate worship, saudara ngerti yang saya maksudkan, bahwa kita ini perlu menaruh perkataan-perkataan firman ada dalam mulut kita. Saya setuju sejak dari anak sekolah minggu diajar untuk menghafalkan firman Tuhan, supaya secara spontan mereka belajar dan terus memperkatakan firman Tuhan. Itu akan mendatangkan berkat bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur 81 ayat yang ke-10 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku,
dan di Israel tidak suka kepadaku. Saudara perhatikan ini, saudara. Perhatikan ini penting. Tuhan berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar. Maksudnya apa? Maksudnya supaya engkau ini belajar mendengar. Setelah engkau belajar mendengar apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan Tuhan padamu, sekarang biarkan Tuhan yang memenuhi mulutmu dengan perkataannya. Dan perkataan yang sama itu yang engkau mulai ucapkan dalam hidupmu. Bukan perkataan sungut-sungut, bukan perkataan keluh kesah, bukan perkataan sumpah serapah, tapi perkataan firman yang saudara taruh dalam hidupmu. Maka itu yang akan membawa saudara kepada sebuah great destiny yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan tetapkan buat saudara. Israel tidak mengalami mereka masuk ke tanah Kanaan. Hanya generasi yang lahir di padang gurun dan Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi selebihnya mereka mati di tanah padang gurun karena mereka salah memakai lidahnya. Mereka salah mengucapkan apapun di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang sering engkau perkatakan, apa yang sering engkau ucapkan, itu yang akan saudara terima. Tapi pagi hari ini buka mulutmu lebar-lebar. Biarkan Tuhan yang isi dengan perkataannya. Dan ucapkan itu. Kalau Tuhan berkata dalam hidupmu, diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu. Kenapa saudara tidak berkata, aku orang yang diberkati Tuhan? Amin. Kalau Tuhan berkata dalam firman-Nya, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Kenapa saudara nggak berkata, saya sudah disembuhkan Tuhan? Kalau firman-Nya berkata, aku Tuhan yang mengetahui rancangan yang ada padaku, dan aku memberikan rancangan kepadamu, rancangan hari depan yang penuh harapan. Kenapa saudara tidak berkata, Tuhan memberi rancangan yang terbaik buat saya, rancangannya terbaik buat saya miliki masa depan? Kenapa nggak seperti itu? Karena seringkali kita tidak mengisi perkataan kita dengan firman. Hari ini dengarkan, lihat, dan perkatakan. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Roma 10:8 ayat 8. Saudara, firman itu ada di hati dan di mulut. Maka waktu saudara mendengar, engkau akan memperkatakannya, dan itu yang akan terjadi. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada seorang yang bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saudara harus beritakan itu. Saudara sampaikan itu kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelegaan, dan Yesuslah jawaban. Amin. Saudara, waktu saudara memperkatakan itu, saudara sedang berjalan dalam firman iman. Saudara sedang mengisi perkataan saudara dengan yang namanya perkataan iman. Waktu saudara menyampaikan ini, apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Amin. Katakan haleluya. Makanya di dalam Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan, apa yang kau ucapkan, itu yang akan terjadi. Apa yang kau ucapkan, itu yang akan terjadi. Apa yang kau perkatakan di hadapan Tuhan, itu yang akan terjadi. Saudara, makanya penting untuk kita memperhatikan apa yang kita perkatakan. Saudara mau masuk ke dalam sebuah tujuan ilahi, great destiny yang Tuhan tetapkan, mari belajar untuk memperkatakan yang benar di hadapan Tuhan. What you say is what you get. Saudara bisa cari khotbah saya di YouTube. Saudara bisa ketikkan CKI MCC. Saya pernah khotbah
tentang perkataan ini. Saudara, yang kau perkatakan itu yang akan saudara dapatkan. Saudara mau mengalami tujuan ilahi sampai masuk kepada tujuan ini, saudara harus benar dalam memperkatakan. Jangan salah memperkatakan, karena itu yang akan mempengaruhi hidup saudara. Amin. Saudara, demi kasih Tuhan, hari ini buang sungut-sungut, buang keluh kesah, yang namanya kata-kata menggerutu, murmuring, ngomel, nyalahkan keadaan. Cabut itu dalam nama Yesus. Hari ini ganti dengan perkataan firman Tuhan. Tuhan akan bawa hidup saudara kepada tanah perjanjian Kanaan yang menjadi penetapan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya dan saya sangat percaya bahwa lewat perkataan yang benar, perkataan firman Tuhan, kita akan mengalami setiap janji Tuhan. Imani, percaya, perkatakan, dan kau mengalami. Saudara, sederhana, waktu engkau tinggal di dalam perkataan ilahi, perkataan firman, hidupmu pasti berubah. Ini waktunya kita berjalan dalam kedahsyatan Tuhan kepada destiny ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dimulai dari mendengar, melihat, dan berkata-kata benar. Saya berdoa Bapak Ibu nangkap kebenaran ini, dan kau menjadi orang yang berbeda. Katakan amin. Katakan, aku orang berbeda hari ini, karena engkau mau memperkatakan dengan benar setiap perkataan firman Tuhan. Saudara, perkataan firman Tuhan itu yang akan saudara tuai. Kalau saudara terus berkata tentang sakitmu, wah sakit saya tambah parah, wah sakit saya tambah keadaannya memburuk, saudara terus bercerita banyak hal tanpa sadar Anda sedang menubuatkan lewat perkataan saudara, bakal seperti itu. Tapi kalau saudara berkata, keadaanku semakin baik, aku percaya oleh bilur Yesus saya sembuh, saya tinggal dalam kesehatan ilahi, ketika Tuhan berfirman maka disembuhkan saya, maka saya pasti sembuh. Saudara isi perkataan saudara dengan kesembuhan, dengan kata-kata iman yang saudara harapkan. Saudara akan mengalami dari perkataan firman iman yang saudara perkatakan. Amin. Amin. Saudara, mari percaya dan terus tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Apa yang saudara perkatakan hari ini? Apa yang saudara perkatakan buat toko saudara? Apa yang saudara perkatakan buat usaha saudara? Apa yang saudara perkatakan buat sekeliling saudara? Demi kasih Kristus hari ini, mari perkatakan yang benar, seperti yang kau dengar dari Tuhan, seperti yang Tuhan tunjukkan lewat matamu untuk melihat. Maka dengan iman, engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Tuhan tiba-tiba menuntun saya ini, kalau saudara merindukan sebuah keturunan, anak dalam hubungan suami istri, dalam rumah tanggamu, mungkin kau sudah menikah sekian tahun, kau belum memiliki anak. Dengarkan baik-baik. Apa yang sering kali kau ucapkan, dengarkan baik-baik. Saya sangat percaya ketika Tuhan memberi rahim, berarti Tuhan juga punya tujuan dengan rahim itu ada, yaitu memiliki keturunan. Dan saya berdoa hari ini, baik suami istri, waktu engkau merindukan keturunan, mari bangun imanmu dengan memperkatakan firman Tuhan. Setiap waktu, setiap hari perkatakan, hai rahim istriku, aku berkata engkau akan memiliki keturunan ilahi. Perkatakan suami kepada istrinya dan istri kepada rahimnya. Kau berkata, di dalam nama Yesus aku akan memiliki keturunan ilahi. Dan kau berkata, waktu aku hari ini ada dalam covenant, ikat janji dengan Tuhan, aku pasti punya anak. Dengar, butuh iman. Sarah ketika dia mendengar dia akan punya anak, dia tertawa. Awalnya tertawanya dia seperti masakan aku akan birahi di masa tuaku. Tapi dengar, ketika sesuatu itu disampaikan, Sarah melahirkan, Ishak lahir. Saya berdoa Bapak Ibu, setiap kita sama. Waktu engkau merindukan keturunan, engkau perlu membangun, perlu melihat, engkau perlu memperkatakan dengan benar tentang rahim istri, dan kau akan melihat ada keturunan ilahi yang akan ada di sana. Percaya ini, Tuhan punya rencana dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Katakan haleluya. Katakan, saya pasti punya keturunan ilahi bagi yang belum punya anak. Saudara yang sakit berkata, saya sudah disembuhkan, saya sehat, saya umur panjang, saya tidak akan mati gara-gara sakit ini. Saya akan sembuh dan menikmati umur panjang, melihat anak cucu saya. Katakan amin.
Engkau yang hari ini punya usaha, jangan ngomong bangkrut, tapi engkau berkata, diberkati usahaku, akan terus jaya. Ada berkat Tuhan yang menyelubunginya. Katakan amin. Biarkan renungan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu. Dimanapun saudara berada, biarkan ini menjadi perenungan buat kita, sehingga kita mengubah cara kita mendengar, cara kita melihat, cara kita berkata-kata, sehingga kita akan terus diarahkan sampai kepada great destiny yang Tuhan tetapkan buat kita. Saya akan melanjutkan poin keempat dan kelimanya pada minggu depan. Biarkan kita sama-sama sepakat dulu hari ini, kalau ada sesuatu yang Tuhan singkapkan buat kita, mari ubah hidup kita. Kita menjadi orang yang berbeda. Amin. Katakan dahsyat, katakan haleluya, katakan saya orang diberkati. Saya orang yang sangat diberkati. Saya orang yang sudah terima mujizat Tuhan. Saya terima kesembuhan Tuhan. Ayo tuliskan itu di live comment. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi kita semua. Amin. Mari angkat tangan kita. Sama-sama saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Aku berdoa di dalam nama Yesus buat setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran live streaming ini, dimanapun mereka berada, di kota manapun, di daerah manapun mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Turun pengurapan Tuhan, terima di dalam nama Yesus. Pengurapan yang akan mengubahkan hatimu, mengubahkan pikiranmu, mengubahkan jiwamu. Pengurapan yang akan membuat engkau mengalami tuntunan kuasa rohnya, dan engkau dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima urapan Tuhan, terima Bapak Ibu. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan yang baru. Terima kedahsyatan daripada Tuhan, mengubahkan hidupmu. Dan aku berdoa mereka yang mendengarkan firman Tuhan, roh mereka diubahkan, sehingga mereka akan terus mengejar ada kehausan, kelaparan akan Tuhan, sehingga mereka akan terus mau mendengar firman Tuhan, terus mau melihat kepada nama Yesus, terus mereka akan memandang dan mereka melihat apa yang tidak terlihat yang Tuhan sediakan buat mereka, dan mereka terus memperkatakan firman dalam hidup mereka. Terjadi perubahan yang radikal dalam hidup kerohanian mereka, dan mereka menjadi orang-orang berbeda. Di dalam nama Yesus terjadilah mujizat. Selamat datang mujizat Tuhan, selamat datang kemuliaan Tuhan, selamat datang kedahsyatan Tuhan. Dan hidup kami diarahkan terus kepada tujuan ilahi. Semakin kami melayani Tuhan, kami menyelesaikan bagian kami sampai kami finishing well, dan Tuhan dapat hidup kami setia, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, tanda-tanda ajaib daripada Tuhan terus menyertai dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus hamba berdoa, hamba percaya kasih karunia Tuhan turun atas kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang ada pada kita masing-masing, atau apa saja yang ada di rumah kita, untuk kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita masing-masing. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadanya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka mari kita yang percaya makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita masing-masing. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan untuk kita. Maka perbuatlah setiap kali kamu meminumnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus sudah boleh mencurahkan darahnya di atas bukit Kalvari. Dan Yesus sudah boleh mencurahkan darahnya untuk mengampuni segala dosa kita. Saat ini kita sudah diselamatkannya. Dan Yesus minta kepada kita untuk kita tetap setia kepadanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, bukankah cawan minuman syukur yang sudah kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka mari kita yang percaya, minumlah di dalam nama Yesus.
Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di atas kami masing-masing, di mana Tuhan sudah boleh mengorbankan tubuh dan nyawanya untuk kami yang percaya kepada Engkau. Dan saat ini kami sudah boleh ditebusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI MCC Tuhan dimanapun berada. Bapa, jika saat ini mereka ada dalam kesakitan, mari Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang sedang bimbang Tuhan, Engkau datang dan menghibur dan menguatkan mereka Tuhan, agar mereka lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang Kau percayakan untuk mengembalakan jemaat GKI MCC Tuhan. Tuhan memberkati akan Papingan, Bu Heni dan anak-anak. Biarlah mereka senantiasa terus hidup dalam berkat Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu Bapa, dimanapun dia berada Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan, dari wabah virus corona yang masih terus merajalela dalam bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan menjauhkan semuanya. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan akan seluruh kehidupan kami. Peliharakan hidup kami Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Tuhan akan membuat hidupmu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja dikerjakan tanganmu semuanya menghasilkan. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati hubungan orang tua dengan anak, dipulihkan, diberkati masa depan anak-anakmu pintar, cakap, takut akan Tuhan dan memiliki masa depan. Diberkati hubungan suami istri, semuanya harmonis, komunikasi yang baik di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan engkau yang namanya rahmat dan kasih karunia dan pertolongan tepat pada waktunya. Kebajikan dan kemurahan saja mengejar hidupmu seumur hidupmu, dan kau akan disebut orang-orang berbahagia di muka bumi ini, menikmati setiap janji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dari hari ini sampai selamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu dalam ibadah live streaming dan doa intimate worship selanjutnya. God bless you all.